6 hari kemudian, Yesus pergi ke gunung yang tinggi, hanya membawa Petrus dan saudara-saudara Yakobus dan Yohanes. Di sana, mereka melihat penampakan Yesus berubah, wajahnya secerah matahari, dan pakaiannya putih seperti terang. Dan ketiga murid itu melihat Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Kemudian Petrus berkata kepada Yesus, "Betapa senangnya berada di sini, Tuhan. Jika Anda mau, saya akan mendirikan 3 tenda di tempat ini, 1 untuk Anda, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berbicara, awan cerah menutupi mereka, dan dari situ terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, yang memberiku sukacita besar. Dengarkan apa yang dia katakan." Ketika murid-murid mendengar suara itu, mereka sangat takut sehingga mereka berlutut dan meletakkan wajah mereka di tanah. Yesus datang, menyentuh mereka dan berkata, "Bangunlah dan jangan takut." Jadi mereka melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun selain Yesus. Ketika mereka turun dari gunung, Dia memberi mereka perintah ini, "Jangan beritahu siapapun apa yang kamu lihat sampai Anak Manusia dibangkitkan." Kemudian murid-murid bertanya, "Mengapa para ahli Taurat mengatakan bahwa Elia harus didahulukan?" Dia menjawab, "Memang benar bahwa Elias datang untuk mempersiapkan segalanya, tetapi saya katakan kepada Anda bahwa Elia telah datang, dan Anda tidak mengenalinya, tetapi menganiaya dia seperti yang Anda inginkan. Jadi mereka juga akan menganiaya Anak Manusia." Kemudian murid-murid mengerti bahwa Yesus sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika mereka mendekati kerumunan, seorang pria datang kepada Yesus, berlutut di depannya dan dia berkata, "Pak, kasihanilah anak saya. Dia menderita epilepsi dan memiliki serangan yang begitu kuat sehingga dia sering jatuh ke dalam api atau air. Saya membawanya kepada murid-muridnya untuk menyembuhkannya, tetapi mereka tidak berhasil." Yesus menjawab, "Orang jahat dan tanpa iman. Berapa lama saya akan tinggal bersamamu? Berapa lama saya harus bertahan dengan mereka? Bawa anak itu ke sini." Kemudian dia memberi perintah, setan itu pergi, dan anak itu langsung sembuh. Kemudian murid-murid mendekati Yesus secara khusus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Itu karena Anda tidak memiliki cukup iman. Saya katakan ini benar, jika Anda memiliki keyakinan, bahkan jika itu seukuran biji susawi, Anda dapat berkata pada tumpukan ini, 'Keluar dari sini dan pergi ke sana,' dan itu akan hilang. Dan Anda akan memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja." Tapi iblis jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Suatu hari murid-murid itu bertemu di Galilea, dan Yesus berkata kepada mereka, "Anak Manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan membunuhmu, tapi 3 hari kemudian dia akan dibangkitkan." Dan para murid sangat sedih. Ketika Yesus dan murid-murid tiba di kota Kapernaum, pemungut pajak bait suci pergi bertanya kepada Petrus, "Apakah Tuanmu tidak membayar pajak bait suci?" "Bayarnya," jawab Petrus. Kemudian Petrus masuk ke rumah, tetapi sebelum dia mengatakan sesuatu, Yesus berkata, "Simon, bagaimana menurutmu? Siapa yang membayar pajak dan biaya kepada raja-raja dunia ini? Apakah mereka warga negara atau orang asing?" "Itu orang asing," jawab Petrus. "Baik," kata Yesus, "artinya warga tidak perlu membayar. Tapi kami tidak ingin menyinggung perasaan orang-orang ini. Jadi pergi ke danau, lempar kail dan tarik ikan pertama yang Anda tangkap. Di mulutnya Anda akan menemukan koin. Jadi pergi dan bayar pajakku dan pajakmu." Matius 17:1-2